وعلى آله وصحبه ومن والاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد حاضرين والحاضرات مشاهدون والمشاهدات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah yang terus melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, di antaranya nikmat hidayah dan taufik untuk talabul ilmi. Mari kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kita masih membahas tentang tema yang berkaitan dengan sifat-sifat buruk Yahudi yang judulnya apa? Ku kenali itu ku jauhi, ya. Padahal di sana ada ungkapan yang masyhur, tak kenal maka tak sayang. Nah, tapi di sini lain. Kita kenali Yahudi, sifat-sifatnya, tapi untuk dijauhi, bukan untuk menyayangi mereka, ya. Di catatan saya sudah 3 poin yang kita bahas dari sifat buruk mereka, yaitu yang pertama, Yahudi tidak akan ridha kepada kaum muslimin sampai mengikuti agama mereka. Yang kedua, mereka terus berusaha keras untuk memurtadkan kaum muslimin. Yang ketiga, mereka berusaha untuk menyesatkan kaum muslimin. Berikutnya, mereka senantiasa menyembunyikan kebenaran, ya. Orang-orang Yahudi itu menyembunyikan kebenaran, alias tahu ini benar tapi disembunyikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami beri kitab kepada mereka, Yahudi dan Nasara, ahlul kitab, ya, diberikan kepada mereka At-Taurat wal Injil. Mereka itu mengenal Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang diutus untuk membawa Islam, membawa kebenaran. Ya, jadi mereka kenal betul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pengenalan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian dari mereka itu menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka mengetahuinya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa diriwayatkan bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, yang dahulu Abdullah bin Salam ini agamanya apa? Yahudi, bahkan ulamanya Yahudi, ya. Habrun min ahbaril Yahud, ya, di antara ulama Yahudi, Abdullah bin Salam. Terus Allah beri hidayah masuk Islam.
Nah, ketika itu Umar bin Khattab bertanya kepada beliau, kepada Abdullah, apakah engkau sebelum masuk Islam mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mengenal anak-anakmu sendiri, wahai Abdullah? Apakah benar seperti itu? Maka Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu menjawab, iya, benar. Bahkan apa? Lebih dari itu. Bahkan lebih dari mengenali anaknya sendiri. Yang sering kita sampaikan ya, kalau kita ini punya anak sekian, tentu kenal sifat-sifatnya. Ya, anak nomor 1 pemberani, nomor 2 penyabar, nomor 3 hafalannya kuat, nomor 4 apa? Penyantun. Nomor 13 apa gitu ya, misalnya anaknya sampai banyak tahu ini gini, ini gini ya, di bawah ketiaknya ada hitam-hitam apa gitu, di perutnya ada putih-putih apa ya, tahu. Nah, Yahudi diantaranya ini dahulu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu sebelum masuk Islamnya tahu betul tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mengenali, mengetahui tentang anaknya, bahkan lebih dari itu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan di antara maksud ayat ini adalah seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, maknanya mereka mengenal sekumpulan anak-anak. Sekumpulan anak-anak. Ya, ada beberapa anak berkumpul, lalu mereka tidak merasa ragu sedikit pun untuk mengenal anak mereka sendiri jika mereka melihat sekumpulan anak itu. Jadi misalkan anak kita, anak SD pakai seragam persis seragamnya, ya, kemudian apa, disuruh baris, yang tingginya sama, bahkan mungkin gendutnya sama, dijajarkan, atau mungkin apa, dipilih dari yang pendek terus tinggi paling tinggi, ya, kemudian kita lewat dengan istri kita di jalan, maka kita akan tahu, dek, itu anak kita yang nomor 3 itu, akan tahu. Sekalipun mereka seragam persis misalnya, akan tahu, nggak ragu itu anak kita yang nomor sekian. Tapi apa sayangnya, mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Tahu betul tentang kebenaran itu, namun mereka sembunyikan, sehingga yang nampak adalah kebatilan. Kebenarannya ditutupi, disembunyikan. Pelajarannya, adakah kaum muslimin yang seperti itu? Kaum muslimin menyembunyikan kebenaran, yang dinampakkan justru apa? Kebatilan. Sunnah, tahu ini sunnah, ya, tapi apa? Ditutupi dengan alasan ini dan itu. Di antaranya apa? Takut dunia, ya, takut dunia. Dunia itu apa isinya? Harta, tahta, wanita atau pria, ya, dan lain-lain. Takut hal-hal ini luput, lepas, hilang darinya, sehingga Pak tahu sebenarnya ini loh yang benar, tapi ya gimana ya, alasan ini dan itu. Ternyata masih banyak kaum muslimin yang seperti itu. Dan yang hak, yang benar, yang seharusnya tampakkan kebenaran, jangan ditutupi. Di sana banyak orang terang-terangan melakukan kebatilan, terus kaum muslimin nggak mau menampakkan kebenaran. Nah gimana? Ya, baik. Maka ini pelajarannya.
di antara pelajarannya. Jangan mengikuti sifat Yahudi yang tahu kebenaran tapi ditutupi. Ya. Baik, sifat berikutnya ini khusus, yaitu bahwa tokoh Yahudi sangat sulit untuk menerima kebenaran Islam. Tokoh Yahudi sangat sulit menerima kebenaran Islam. Jadi sudah tahu, ditutupi atau disembunyikan dan ditolak. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau taba'ani 'ashratun minal yahudi lam yabqa 'ala dhahriha yahudiyyun illa aslam." Seandainya ada 10 pemuka Yahudi yang mengikuti aku, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada 10 saja dari tokoh Yahudi yang mengikuti aku, maka sungguh tidak akan tersisa ya orang Yahudi di permukaan bumi ini kecuali akan masuk Islam. Hadis riwayat Muslim. Seandainya ada 10 tokoh saja yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu sulitnya, begitu beratnya ya mereka untuk mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain juga dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau amana bi 'ashratun min ahbaril yahud." Seandainya beriman kepadaku 10 orang dari ahbar, dari para ulamanya, pendetanya Yahudi, 10 pendeta, 10 tokoh ya, seandainya mereka beriman kepadaku, la amana bi, tentu akan beriman kepadaku kullu yahudiyin ala wajhil ard, semua Yahudi yang ada di permukaan bumi. Seandainya ada 10 tokoh ya. Hadis riwayat Ahmad. Kalau dikatakan tadi ya bahwa Abdullah bin Salam dulu pendeta, dulu tokoh Yahudi masuk Islam. Teman-teman dari pendeta nggak mau. Maka Nabi mengatakan apa tadi? Seandainya 10 tokoh mau mengikuti beliau, atau dalam riwayat yang lain beriman kepada beliau, tentu semuanya akan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Pelajarannya apa? Adakah kaum muslimin, tokoh-tokoh Islam yang kenal dengan ini sunnah, ini bid'ah? Banyak jawabnya ya. Ini sunnah, yang sunnah ya ini sebenarnya, yang ini bid'ah. Terus diikuti. Seandainya seperti itu, semua tokoh yang kenal ini kebenaran, ini tauhid, ini sunnah, ini taat, ayo ikuti, terus didakwahkan kepada para pengikutnya, tentu pengikutnya akan berbondong-bondong untuk mentauhidkan Allah, mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenyataannya juga tidak. Ya, mereka kenal, mereka tahu, jamaah rahimakumullah. Tapi khawatir nanti begini diomong kiai pelin-pelan, misalkan ya, dulu ngajari gini, sekarang gitu, gitu kan? Takut dikatakan begitu, akhirnya apa? Ya sudah tahu sebenarnya ini yang hak, ini sunnah, ini seperti ini. Khawatir. Yang menolak kebenaran ini disebut sebagai apa? Sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun seberat zarrah.
seberat biji sawi, ya, seberat biji debu. Sekecil itu pun gak akan masuk surga kalau ada kesombongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita semua dari yang namanya sombong. Amin. Maka mendengar itu, ada seorang sahabat yang mengatakan, inna rajulan yuhibbu ayyakuna saubuhu hasana. Ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu senang kalau bajunya bagus, wa na'luhu hasanatan, sendalnya bagus, itu senang. Mereka khawatir jangan-jangan baju bagus, sendal bagus termasuk kesombongan yang menjadi penghalang masuk surga. Maka diungkapkan. Ternyata apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Alias baju bagus boleh, sendal bagus boleh, jubah bagus boleh, peci bagus boleh, apalagi sarung bagus boleh, dan seterusnya. Rumah bagus boleh. Itu semua keindahan yang Allah menyukai keindahan. Bahkan apa? Di antara wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menampakkan nikmat. Ya. Jadi kalau kita bisa beli baju yang bagus, ya jangan bajunya yang jelek. Ya. Nah, misalkan apa? Bisa kita gosok yang bagus, yang disetrika yang rapi. Bisa untuk seperti itu. Tapi apa? Yes, kayak ini aja lah. Saya zuhud. Ya, begitu. Enggak, nampakkan nikmat itu. Bukan untuk bersombong-sombong dan berbangga diri, bukan. Ya. Sehingga bikin rumah yang bagus, beli kendaraan yang bagus, silakan. Ya. Allah menyukai untuk hambanya itu menampakkan apa? Nikmatnya. Ya, bisa beli makanan yang enak, beli. Yang dilarang itu apa? Boros. Ya. Tabdzir. Itu yang dilarang. Wala tubadzir tabdziran innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jangan berbuat tabdzir, mubadzir. Apa mubadzir itu? Berbuat tabdzir, ya. Mubadzir itu membeli, ya, atau memiliki sesuatu yang tidak dibutuhkan sesungguhnya. Ya, maka pernah saya mendengar Ustaz siapa ya, yang ada kalanya mungkin kita sudah mulai tua, ya, di rumah ada koleksi sepatu, masya Allah, koleksi tas, koleksi jam, koleksi apalagi yang mungkin ratusan juta. Hanya dipajang, dikoleksi. Ya. Koleksi apa lagi? Macam-macam yang dikoleksi. Ambil, infakkan di jalan Allah. Tabungan yang hakiki. Ya. Itu namanya apa? Koleksi itu. Tabdzir. Ya. Di rumah ada mobil 15. Yang satu harganya kalau kita belum ada ya, kalau di sini kayaknya ya, di tempat-tempat yang lain itu masya Allah harganya miliaran. Sementara pondok atau masjid mau bangun masjid enggak jadi-jadi, pondok mau bikin asrama berapa enggak rampung-rampung. Ya? Lah kaum muslimin, saya yakin itu kaum muslimin. Kalau mungkin antum ini kayaknya sederhana ini ya. Mungkin yang mendengar ini suara para pemirsa Hijrah TV itu, ya, dimanapun berada tuh. Coba, ya, banyak sekali yang membutuhkan. Atau mungkin apa? Saudara-saudara kita kaum muslimin, fakir miskin yang masih sangat membutuhkan. Mungkin kekurangan sandang pangan papannya. Masih banyak lah kalau kita ngoleksi apa? Miliaran atau ratusan juta yang nggak dipakai, cuman untuk
pajan, itu yang dilarang. Adapun beli ini yang bagus, ya silakan. Kalau beli jam 2 miliar, untuk apa jam 2 miliar? Ya, berarti apa ini? Termasuk apa? Tadzir apa tidak? Ya, yang jelas semuanya akan ditanyai dari mana dan ke mana. Hati-hati. Jadi kalau pakai hal-hal yang bagus boleh, ya, tapi yang penting tadi ya, jangan sampai tabdzir, ya, sehingga beli apa? Kadang kita dengar apa? Yang suka apa ini? Gowes, ya, pedal sepeda harganya 50 juta. Pedalnya, pedal atau yang diinjek itu, ya. Lah untuk apa? Ya, la haula wala quwata illa billah. Apakah dengan itu hilang blas capeknya? Nah, itu bisa jadi jimat, malah terlarang nanti ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi boleh baju bagus, boleh sendal bagus, boleh, karena itu keindahan. Tapi kata Nabi, al-kibru, sombong itu, batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Yang ada kalanya, kenapa kok dia menolak kebenaran? Karena manusia yang bawa itu diremehkannya. Lah kenapa diremehkan? Mungkin lebih muda, atau mungkin sukunya apa, atau mungkin orang miskin ngomong kayak gitu, atau apalagi sebab-sebab yang lainnya. Ya, jadi menolak kebenaran bisa jadi disebabkan karena yang bawa itu tidak mulia di hadapannya. Padahal kebenaran itu dikatakan apa? Diistilahkan apa? Al-haqqu dhalatul mu'min, dhalatul mu'min, barang hilangnya orang yang beriman. Ya, kebenaran itu barang hilangnya orang yang beriman. Kalau barang kita hilang, maka kita apa? Kita cari kan, bukan ditinggalkan, dicari. Maka jangan ditolak kebenaran dengan alasan ini dan itu. Kalau terus seperti itu, ya, atau punya sifat seperti itu, nyontoh siapa ini? Nyontoh Yahudi, ya. Tapi terimalah kebenaran. Yang berarti apa? Enggak sombong. Nabi mengatakan innallaha auha ilayya an tawadhu. Allah mewahyukan kepadaku untuk kalian itu bertawadhu. Ya, di antara tawadhu nomor 1 apa? Tawadhu dengan kebenaran. Jadi kebenaran itu dijunjung tinggi betul-betul. Al-haq. Yang al-haq itu di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asmaul husna itu di antaranya adalah al-haq. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Allah al-haq, junjung tinggi betul al-haq. Apalagi al-haq yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Muliakan, agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaduklah kita betul-betul dengan al-haq Allah Subhanahu wa ta'ala, atau al-haq yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Tawaduk. Yang Nabi mengajari untuk tawaduk dalam banyak hal, ya, diantaranya juga dalam masalah kebenaran. Itulah suri teladan kita, Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditolak kebenaran. Ya, yang ada kalanya seorang istri dinasihati suaminya, ya,
menolak. Gimana cara nolaknya, Bu? Oh, kalau di sini nggak ada yang nolak ya. Alhamdulillah. Atau suami dinasihati, diingatkan istrinya, ada kalanya menolak. Gimana nolaknya antum? Perempuan diem aja gitu. Tahu apa perempuan gitu? Banyak yang tahu ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja minta pendapat dari para istrinya, ya, dari istrinya, dihormati, dimuliakan, bukan karena istri terus diremehkan, tidak. Meremehkan orang apa? Sombong. Itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi dimuliakan, dicintai, disayangi. Di antaranya apa? Dihormati pendapatnya, diterima nasihatnya. Ya. Bisa jadi karena mereka nggak pernah mondok, atau suaminya yang nggak pernah mondok menjadi sebab ya nasihat yang disampaikannya ditolak. Jangan. Atau mungkin apa, sikapnya yang nggak baik kepada mereka, itu bentuk peremehan terhadap mereka. Ya, pernah ada dalam sebuah taklim itu tanya, Ustaz, bagaimana ya solusinya suami yang sejak nikah sampai hari ini sudah bertahun-tahun seperti hambar. Hambar itu gimana? Hamba. Jadi mungkin maksud dia itu mungkin apa, suaminya itu dingin gitu ya. Suaminya itu dingin, tapi ya punya anak banyak. Alhamdulillah. Maka aneh kayak gitu tuh. Sehingga kan disebutkan juga dalam hadis ya, bahwa ada laki-laki yang nggak baik sama istrinya, tapi kalau butuh baru suami nggak punya malu, ya, jangan begitu. Ataupun mungkin juga bisa jadi sebaliknya, sang istri ya. Maka yang baik dengan keluarga. Jangan sombong, jangan meremehkan mereka. Ya, kalau antum ini kayaknya wajahnya wajah anget semua ini, atau malah panas. Ya, jangan ya, jangan dingin, orang dingin, dinginan nanti masuk angin. Tapi yang hangat gitu loh orang itu ya, jangan hangat banget nanti jadi kosong. Baik, pertengahan ya kan, khairul umuri awsatuha, pertengahan segala sesuatu itu. Maka juga seperti Yahudi. Nah, sifat berikutnya gandengannya dengan Nasara. Yahudi itu mereka suka membunuh nabi, suka membunuh para nabi, menyakiti kaum muslimin ya. Di antaranya mereka berusaha membunuh Nabi Isa alaihi salam. Ya kan? Maklum, masyhur kisah tersebut. Kemudian mereka berkeyakinan bahwa berhasil membunuh Nabi Isa dan mensalibnya. Padahal kata Allah, wa ma qatalu wa ma salabuh walakin syubbiha lahum. Mereka enggak berhasil membunuh Isa, enggak berhasil mensalibnya atau enggak mensalibnya, enggak membunuhnya, enggak mensalibnya, tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isanya kemana? Barrafa'ahu Allahu ilaih. Rafa'ahu Allahu ilaih. Allah angkat kepadanya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti di akhir zaman akan turun untuk membunuh siapa? Dajjal. Ini akidah Islamiyah, akidah
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, orang Nasara berlebihan. Jadi Yahudi meremehkan Nabi. Nabi Isa diremehkan, bunuh. Berusaha untuk membunuhnya, walaupun nggak berhasil, tapi mereka meyakini berhasil. Nasara berlebihan. Wah, ini Isa pembawa keselamatan, ya, yang disalib itu. Kaum muslimin tidak seperti itu, tapi apa? Pertengahan. Nabi Isa itu adalah Abdullahi wa Rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Itu keyakinan Islam, keyakinan akidah Islamiyah. Nabi Isa adalah nabi, abdun wa rasul, hamba dan utusan Allah, serta kalimat Allah yang Allah letakkan pada Maryam, bukan bagian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min, roh dari Allah, ya, bukan roh bagian Allah, ya, tidak. Itu akidah Ahlus Sunnah, akidah Islamiyah, pertengahan, ya. Maka tadi, ya, saya jadi ingat tadi, ya, kaitannya suami istri itu yang tengah-tengah, jangan dingin, jangan pula panas, gitu ya, yang hangat orang itu. Jadi sifat berikutnya adalah Yahudi suka menyakiti, mengganggu, bahkan membunuh para nabi atau kaum muslimin. Menyakiti, mengganggu, membunuh bahkan, ya. Siapa? Para nabi yang dibunuh atau kaum muslimin secara umum. Di antaranya dalam Al-Baqarah ayat 61 dan Ali Imran 116. Ini ayatnya mirip, tapi beda, ya. Kalau secara makna sama. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqqi. Itu, ya, yang Al-Baqarah, ya. Para hafidh ini, anak-anak. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqqi. Mereka membunuh para nabi dengan an-nabiyyin bentuknya. Bighairil haqqi, ada alnya. Kalau di Ali Imran 116, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqqin. Ya. Kalau kebalik, ya dibenarkan, ya. Jadi kalau di Al-Baqarah, wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqqi. Mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Atau di Ali Imran 119, wa yaqtulunal anbiya, anbiya juga para nabi, bighairi haqqin, enggak ada alnya, dengan tanpa hak. Itu hobi mereka. Jadi enggak hanya menyakiti kaum muslim, nabinya saja dibunuh. Juga di antara kejahatan mereka, yaitu menyakiti tadi, mereka ada seorang Yahudi yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Muslim, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudiyun min Yahudi Bani Zuraiqin yuqalu lahu Labidu binul A'sam. Ada seorang Yahudi dari Yahudi Bani Zuraiq yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu dikenal dengan nama Labid atau Lubaid. Nah, ada yang Labid, ada yang Lubaid ibn Al-A'sam. Hadis riwayat Muslim. Nabi saja disihir, begitu, ya. Subhanallah. Saking enggak senangnya mereka kepada kebenaran dan yang membawanya.
Ya. Kalau di sana ada nama yang bagus, labib pakai ba. Ya, labibun. Atau kalau perempuan labibah. Apa artinya? Labib cerdas, ya, laki-laki cerdas. Labibah cah wedok pinter. Ya. Labib cah lanang pinter, ya, atau laki-laki yang pinter. Labibah perempuan yang pinter. Kalau labid artinya apa? Pakai dal. Ada yang saya buka itu artinya diantaranya karung. Karung, ya. Ada pula yang memaknai apa? Labid itu keranjang rumput, keranjang yang ditutupkan di mulut anu itu loh, ya. Misalkan mulut sapi, mulut unta, ya. Kalau labib pakai ba, cerdas. Labibah wanita cerdas. Antum nggak ada yang namanya labid pakai dal, ya. Nggak ada. Itu dia pernah mensihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tujuan sihir apa? Menyakiti. Ujung-ujungnya apa? Hah? Membunuh. Santet itu loh. Ya? Santet itu minimal menyakiti, maksimalnya apa? Membunuhnya. Na'udzubillah. Karena apa? Karena jengkel dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak senang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa kebenaran. Ya, maka kalau ada orang Muslim atau seorang Muslim, kaum muslimin karena jengkel dengan mungkin si A, si B yang mungkin beda pendapat, beda mazhab, akhirnya apa? Berusaha menyakitinya, bahkan untuk membunuhnya. Minimal apa? Bubarkan, bakar. Ini ajaran siapa ini? Hah? Ajaran siapa berarti? Yahudi. Karena beda, karena nggak seneng terus gini-gini akhirnya bubarkan. Dan seterusnya. Bukan seperti itu petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada solusi yang baik. Juga seperti adanya wanita yang pernah meracun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara bagaimana? Menghadiahkan daging kambing. Ya. Yang Nabi itu menerima hadiah. Yang tidak diterima Nabi itu apa? Zakat, ya. Jadi ada wanita yang mensihir Rasulullah, meracun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menghadiahkan daging kambing. Insya Allah. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala menjaga beliau dengan apa? Dijadikannya tulang yang dipegang beliau itu berbicara, atau dagingnya ngomong bahwa saya ini diracun, sehingga segera dilepaskan, nggak dihabiskan hadiah Yahudiah itu, ya, Yahudi perempuan itu nggak dihabiskan, segera dikeluarkan, segera dimuntahkan, ya. Namun dijelaskan dalam riwayat bahwa sudah kadung ada yang masuk pengaruh racunnya kepada diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau itu abdun tadi, hamba, seperti Nabi Isa, hamba biasa kayak kita. Diracun mati enggak? Tersakiti minimal itu. Kalau racunnya dahsyat ya bisa sampai mati. Itu kebiasaan mereka.
Dan bahkan secara umum ya, mereka kalau mengucapkan salam itu hakikatnya mendoakan jelek. Ini kebiasaan Yahudi, yaitu mendoakan celaka atau kematian bila bertemu dengan kaum muslimin. Sifat yang keberapa? Ini berkaitan 3 tadi ya, atau bahkan 4. Suka menyakiti, mengganggu, bahkan membunuh Nabi dan kaum muslimin. Membunuh Nabi, mensihir Nabi, meracuni Nabi, dan minimal ini mendoakan jelek kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, "Idza sallama 'alaikumul yahudu fa innama yaqulu ahaduhum assalamu 'alaik." Faqul wa 'alaik. Bahwasanya jika ada Yahudi yang mengucapkan salam kepada salah seorang dari kalian, wahai para sahabat, sesungguhnya dia itu ngomongnya assalamu 'alaik. Assalamu 'alaik, bukan assalamu 'alaik. Atau assalamu 'alaikum, bukan assalamu 'alaikum. Maka kata Nabi yang artinya apa? Assalamu 'alaik. Sum ya. Sumun, racun, kecelakaan, kebinasaan, mati. Mati kamu. Assalamu 'alaik, mati kamu. Maka kata Nabi, jawablah wa 'alaik, kamu juga. Begitu. Ini petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menginginkan keburukan. Nah, ini juga apa pelajarannya ini? Jangan sampai kita kaum muslimin menginginkan keburukan untuk kaum muslimin yang lain. Ya. Tapi apa? Seharusnya kata Nabi dalam hadis yang lain, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian enggak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian enggak akan beriman dengan baik sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu hal, kalau kalian kerjakan kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afshus salama bainakum. Sebarkan salam, tapi salamnya yang benar, bukan dipelesetkan kayak Yahudi. Assalamu alaik, assalamu alaik, kecelakaan bagimu, mati kamu, dan yang semakna dengan itu. Tapi assalamu alaikum atau assalamu alaik. Kalau dibalik, ini ada hadis yang melarangnya. Alaikassalam, misalkan alaikassalam, jangan. Tapi assalamu alaik boleh, atau assalamu alaikum, ya, begitu. Jangan dikurangi seperti banyak orang assalamualaikum, atau lebih cepat lagi Assalamualaikum ya. Nah, ada lagi apa? Jawabnya gimana? Mulam. Itu aja. La ilaha illallah. Padahal ini saling mendoakan kebaikan dan keselamatan. Ya, harusnya apa? Yang bagus, yang sempurna. Bahkan lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Ada juga apa yang muskilah. Mungkin kalau ditelepon temannya, masya Allah jawab salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya? Wah, masya Allah. Tapi kalau yang nelpon istrinya gimana? Assalamualaikum mas. Ngapa? Assalamualaikum. Iya ngapa? Ini musibah ini. Ya. Atau mungkin kita yang nelpon, ya, mungkin kita suami atau mungkin bos, ya, langsung nelpon siapa anak buahnya, kring, itu ya, yang di bawah itu gini, cuman salam berapa detik loh, kring, assalamualaikum, itu tolong yang di bawah itu gini ya, itu kan enak, ya. Jangan apa? Bakhil dengan
salam. Atau mungkin apa, kita masuk rumah sendiri, lah kok mendadak salam, gitu ya. Salam, mereka keluarga kita itu yang lebih berhak untuk mendapatkan apa? Doa kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan, jangan bakhil. Walaupun rata-rata kalau masuk rumah salamnya gimana? Hah? Kalau tak sempurna cuma satu, Assalamualaikum. Dah. Kenapa enggak kita lengkapi supaya mendapat rahmat dan berkah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnakan. Yang pahalanya berapa? 30, ya kan? Belum dari sisi maknanya yang kita harapkan, keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara sifat-sifat buruk mereka. Mungkin sampai di sini, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.